Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul 4 praktikum rangkaian listrik ini, kita akan mempelajari tentang rangkaian transien. Praktikum ini memiliki tujuan antara lain yang pertama, untuk memahami pengertian konstanta waktu secara visual, dan yang kedua, untuk mencari konstanta waktu dari rangkaian RC dan RL yang dicatu dengan sumber daya arus searah. Untuk dapat memahaminya secara visual, nanti di praktikumnya saya akan menjelaskan teori-teori yang berkenaan dengan modul rangkaian transien ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kondisi peralihan atau transien pada rangkaian R dan C. Secara umum, kondisi peralihan atau transien adalah kondisi pada saat suatu sistem sedang beralih dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Misalnya, dari kondisi tanpa tegangan menjadi bertegangan dan juga sebaliknya. Kondisi peralihan pada rangkaian RC terjadi pada saat pengisian ataupun pelepasan muatan pada atau dari kapasitor. Kecepatan pengisian atau pelepasan muatan tersebut tergantung dari kapasitansi kapasitor tersebut dan resistansi dari rangkaian tersebut. Beberapa kondisi yang bisa terjadi pada rangkaian RC adalah sebagai berikut. Jadi dari rangkaian pada gambar 48 ini kita dapat lihat bahwa pada rangkaian A di sini rangkaiannya masih terbuka dan diasumsikan tidak ada muatan yang tersimpan pada kapasitor. Kemudian pada saat kondisi B itu saklarnya mulai tertutup, disinilah mulai adanya transien. Dan kemudian di C ini adalah saat rangkaian tertutup. Nah, saat rangkaian tertutup ini, maka kapasitor akan mengalami charging atau pengisian muatan. Nah, karena muatan pada kapasitor ini akan terisi, maka akan timbul tegangan di antara kedua ujung terminal dari kapasitor yang besarnya adalah Vt. Di sini menandakan bahwa dia berupa fungsi yang berubah terhadap waktu. Itu nilainya sama dengan Vs atau di sini gambarnya itu adalah di E atau di sumbernya dikalikan dengan 1 min E pangkat min T per RC, di mana T ini adalah waktunya dan RC ini adalah besarnya resistansi dan kapasitansi. Sedangkan besarnya arus yang mengisi kapasitor tersebut atau arus yang mengalir adalah Vs per R dikalikan E pangkat minus T per R per C. Nah, berikut adalah kurva pengisian kapasitor dari tegangan dan arusnya. Jadi di gambar yang A ini, pada awal mulanya itu tegangan di kapasitornya itu 0, namun seiring dengan berjalannya waktu dia akan mengalami mengisi atau mencharging. Jadi dia nilainya akan mendekati nilai tegangan yang mengisinya atau Vs-nya. Nah, sedangkan yang di sebelah B ini adalah nilai arusnya. Jadi dia seiring dengan berjalannya waktu dia akan awalnya itu 0, kemudian dia naik menjadi Vs per R, ini saat maksimum, saat dia mulai mengisi, kemudian saat dia mulai hampir penuh mendekati tahingga, dia arusnya akan mendekati 0. Nah, ada kalanya suatu rangkaiannya itu menjadi seperti pada gambar 50 ini. Jadi awalnya itu seperti yang tadi di gambar yang sudah dijelaskan, jadi kapasitornya ini mengisi, kemudian ternyata di saklarnya ini bisa kita ubah ke posisi 2, di mana posisi 2 ini akan menyebabkan kapasitor ini terlepas dari sumber tegangan. Nah, saat kapasitor ini terlepas dari sumber tegangan, sedangkan dia sebelumnya sudah pernah dicatu oleh sumber tegangan tersebut, maka kapasitor ini akan menyuplai arus ke rangkaian. Dalam hal ini berarti kapasitor tersebut mengalami discharging atau pelepasan muatan. Nah, besarnya muatan ini
akan mempengaruhi tegangan yang ada di ujung-ujung kapasitor, yaitu Vc. Di mana Vc-nya itu adalah Vc0 atau ini adalah tegangan awalnya dikalikan dengan E pangkat min T per Rc. Nah, ini adalah bentuk kurva pelepasan kapasitornya. Jadi dia awalnya berapa tegangan inisialnya, kemudian saat dia discharging, maka seiring dengan bertambahnya waktu, maka nilai tegangannya akan mendekati 0. Nah, kemudian bagaimana kondisi transien pada rangkaian RL atau rangkaian resistor dengan induktor? Sebenarnya, baik kapasitor maupun induktor, keduanya mempunyai kemampuan untuk menyimpan energi. Pada kapasitor, energi disimpan dalam bentuk muatan listrik, sedangkan pada induktor, energi disimpan dalam bentuk medan magnet. Pada saat suatu rangkaian RL beralih dari satu kondisi ke kondisi lainnya, terjadi proses peralihan yang mirip dengan peralihan pada rangkaian RC. Hanya saja, pada rangkaian RC, yang menjadi titik perhatian adalah perubahan tegangan pada kapasitor, sedangkan pada rangkaian RL, yang menjadi titik perhatian adalah perubahan arus pada induktor. Nah, berikut ini adalah kondisi peralihan atau transien pada rangkaian RL. Jadi arusnya adalah Vs per R dikalikan dengan 1 min E pangkat min R per L kali T. Jadi perbedaan keduanya itu adalah dari sisi konstanta waktunya. Kalau tadi konstanta waktunya adalah R dikalikan dengan J, kalau ini konstanta waktunya adalah L per R. Seperti itu. Nah, ini adalah yang berlaku saat induktor itu sedang menyimpan muatan listrik. Nah, sedangkan untuk yang B ini adalah saat induktor melepaskan muatannya. Jadi, seperti pada kapasitor tadi yang sudah dijelaskan, kondisinya atau state-nya itu dia berubah dari kondisi 1 ke kondisi 2. Jadi, saat kondisi 2 dia induktornya sudah terlepas dari sumber tegangan yang mencatu dia. Nah, pada gambar 51 tadi yang saat dia mengisi itu, arus tidak bisa secara langsung mengikuti hukum Ohm karena adanya perlawanan dari induktor berupa tegangan induksi sebesar L dikalikan dengan dI per dt. Sedangkan pada gambar 5.1 yang B, energi elektromagnetik yang tersimpan pada induktor diubah kembali menjadi energi listrik sehingga terjadi aliran arus. Nah, ini yang makanya kapasitor dan induktor itu dapat disebut sebagai elemen penyimpan energi. Nah, kemudian yang tadi sudah saya singgung, ada di situ definisi konstanta waktu. Jadi, pada saat pengisian, konstanta waktu itu adalah waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai 1-1 per E atau 63,2% dari nilai maksimal. Pada pelepasan, konstanta waktu adalah waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai 1 per E atau 36,8% dari nilai maksimal. Konstanta waktu disimbolkan dengan tau, yaitu seperti ini simbolnya. Nah, ini tadi sudah saya singgung bahwa untuk rangkaian RC, tau itu nilainya sama dengan R dikalikan dengan C, sedangkan untuk rangkaian RL, tau itu nilainya sama dengan L per R. Nah, pada pengisian, baik induktor maupun kapasitor dinyatakan telah penuh apabila telah mencapai konstanta waktu 5 tau atau 99,3%. Pada pelepasan, baik induktor maupun kapasitor dinyatakan telah kosong apabila telah mencapai konstanta waktu 5 tau atau 0,7%. Hal tersebut dikarenakan baik kapasitor maupun induktor tidak dapat penuh hingga 100% atau kosong hingga 0%. Nah, berikut ini di tabel 5 dan 6 ini adalah konstanta waktu untuk pengisian dan pelepasan muatan. Nah, kira-kira demikian dasar teori yang dapat saya sampaikan. Selamat untuk melakukan praktikum ini, semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan modul 4 yang berjudul rangkaian transien. Pada percobaan pertama yaitu pada rangkaian resistor kapasitor pada saat kondisi pengisian. Pada saat kondisi pengisian dibutuhkan sumber tegangan DC 12 volt, resistor 1 kilo ohm dan kapasitor 2200 mikrofarad. Resistor dan kapasitor dihubung secara seri dan kapasitor terhubung langsung dengan negatif sumber. Data yang akan kita cari yaitu waktu dan tegangan pada kapasitor. Waktu di sini yaitu bisa dicari dengan rumus R dikali C. R-nya 1 kilo ohm dan C-nya 2200 mikrofarad. Mikrofarad ini dikonversikan dulu ke farad. Itu untuk 1 tau. Untuk 2 tau, hasil dari 1 tau tadi tinggal dikali 2, begitupun seterusnya. Nah, untuk mencari tegangan pada kapasitor, kita simulasikan pada multisim, yaitu dengan cara simulate, analysis and simulation, transient, set to 0, start time-nya 0, dan end time 11. Kenapa end time-nya 11? Yaitu waktu pada saat konstanta waktu 5 tau, yaitu seperti data ini pada konstanta waktu 5 tau, waktunya yaitu 11 sekon. Jadi, end time-nya di sini minimal 11 sekon. Outputnya VC, lalu run. Nah, di sini bisa dilihat kurvanya yang awalnya 0 lama-kelamaan dengan bertambahnya waktu akan semakin naik. Inilah yang dikatakan transien, yaitu perubahan kondisi yang awalnya tidak bertegangan ke bertegangan. Nah, untuk melihat tegangan yang terukur pada kapasitor pada waktu yang telah dicari tadi yaitu dengan cara show kursor, set x value. Value di sini yaitu waktu yang telah dicari tadi, 2,2 yaitu pada konstanta waktu 1 tau. Pada saat 1 tau atau 2,2 sekon, dia telah terisi 7,5842. Pada saat 4,4 sekon telah terisi 10,3769. Untuk mencari tegangan pada kapasitor di waktu 6,68,8 dan 11 sekon sama seperti ini. Nah, untuk percobaan kedua yaitu pada pelepasan rangkaian resistor kapasitor, di mana resistor yang digunakan 1 kilo ohm dan kapasitor 2200 mikrofarad, dan sumber tegangannya kita hubung singkat. Tapi pada kapasitor ini tegangannya kita atur jadi 12 volt, yaitu pada initial condition. Untuk simulasinya yaitu dengan cara simulate, analysis and simulation, transient, set to 0, start time-nya 0 dan end time-nya 11 sekon. Sama seperti tadi untuk mencari waktunya. Output yaitu VC, lalu kita run. Nah, pada saat pelepasan kurva menurun semakin mendekati 0. Inilah yang dikatakan transien, yaitu perubahan kondisi dari bertegangan ke tidak bertegangan. Di sini yaitu tegangan pada kapasitor, dikarenakan sumber tegangan tadi yang kita hubung singkat. Pada pelepasan tidak menggunakan sumber tegangan. Nah, untuk mengetahui tegangan pada kapasitor pada waktu yang telah dicari tadi yaitu dengan cara show kursor, lalu kursor, set x value. Value di sini yaitu waktu yang dihitung tadi, 2,2 sekon. Pada waktu 2,2 sekon, tegangan terukur 4,4158. Pada waktu 4,4 sekon yaitu 1,6231. Nah, untuk mengetahui tegangan yang terukur pada kapasitor pada waktu 6,6, 8,8 dan 11 sekon yaitu sama seperti ini untuk mencarinya. Di sini saya akan menjelaskan untuk percobaan kedua dari modul 4 yaitu rangkaian transien, yaitu rangkaian RL atau resistor dan induktor. Yang pertama yaitu pengisian RL. Nah, jadi di pengisian RL ini kita mengamatin
arus yang mengalir pada rangkaian mulai dari diberi sumber tegangan sampai induktor itu penuh. Jadi dari arusnya 0 sampai arusnya maksimal mengisi induktor. Nah, sebelum kita melakukan percobaannya, kita akan mencari tahu terlebih dahulu nilai maksimal dari arus induktor itu. Jadi induktor itu penuh ketika arusnya mencapai nilai berapa. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan hukum Ohm, di mana yaitu I sama dengan V per R. Nah, jadi di sini IL max ini itu kita cari dengan V-nya 6 volt dibagi dengan R-nya. Ada 1 kilo ohm dan ada 10 kilo ohm. Di sini saya sudah hitung dan dapat 6 mA dan 0,6 mA. Nah, setelah kita tahu nilai IL max-nya, kita nyari nilai waktunya. Jadi di percobaan ini kita menggunakan parameternya konstanta waktu, sedangkan untuk nilai T-nya atau waktunya kita cari sendiri. Nah, cara mencarinya gimana? Kita cari dengan menggunakan rumus konstanta waktu yang ada di teori modul. Nah, untuk rangkaian RL, rumus konstanta waktu itu adalah tau sama dengan L dibagi R. Bisa kalian lihat di teori modul. Jadi di sini ada nilai L-nya 2,5 mH. Nah, itu dibagi dengan R-nya yaitu ada 1 kilo ohm dan 10 kilo ohm. Di sini saya juga sudah hitung untuk yang 1 kilo ohm taunya itu 2,5 mikrosecond. Yang 10 kilo ohm taunya itu 0,25 mikrosecond. Nah, kalau sudah dapat nilai taunya, untuk mencari nilai 2 tau, 3 tau sampai 5 tau ini tinggal dikalikan. Jadi misalnya di sini taunya 2,5, berarti kalau kita mau cari nilai 2 tau tinggal dikali 2. 2,5 kali 2 hasilnya 5. Untuk 3 tau dikali 3. Nah, di sini kenapa konstanta waktunya hanya sampai 5 tau? Karena pada transien itu baik pengisian maupun pelepasan itu diindikasikan atau dianggap sudah penuh ataupun kosong itu ketika mencapai konstanta waktu 5 tau. Nah, nanti juga akan dibuktikan di percobaan apakah benar ketika 5 tau dia sudah penuh untuk yang pengisian. Nah, setelah kalian menentukan nilai IL max dan nilai waktunya, langsung ke percobaan. Nah, di sini saya sudah rangkai sesuai di langkah percobaan modul, yaitu sumber tegangan dihubungkan seri dengan resistor, terus diseri lagi dengan induktor. Dan nilai-nilainya sudah saya atur, yaitu 6 volt, 10 kilo ohm, dan 2,5 mH. Di sini saya pakai yang 10 kilo ohm terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan running simulasi transien itu tidak seperti running simulasi percobaan di modul-modul lainnya. Kalian tidak bisa langsung klik run di sini. Tapi kalian harus ke simulate terlebih dahulu. Terus di sini ada analysis and simulation. Nah, akan tampil nih macam-macam jenis simulasi yang bisa dilakukan di aplikasi multisim. Yang kita gunakan adalah simulasi transien. Kalian klik transien. Terus di initial condition ini kalian atur ke set to zero. Maksud gunanya apa? Kalian untuk mengamatin parameternya dari 0. Jadi kalian mulai mengamatin itu dari arusnya itu 0 ampere. Nah, start time ini artinya kita mengamatinya dari detik ke 0. Dari langsung detik ke 0 kita ngamatin, bukan dari detik ke 1. Nah, sekarang end time-nya ini kita atur berapa? End time-nya ini kita atur sesuai dengan waktu di 5 tau. Nah, untuk yang R10 kilo ohm kan 5 taunya itu 1,25. Satuannya mikro. Jadi kalian tulis 1,25 karena mikro itu dikali 10 pangkat minus 6. Nah, kalian buat di sini itu E minus 006. Nah, itu sama dengan kali 10 pangkat minus 6. Nah, setelah itu kalian ke tab output. Nah, karena di sini yang mau kita amatin itu adalah arus di induktor, kalian add IL1. Di sini saya sudah add.
Misalkan saya remove terlebih dahulu. Nah, di sini kalian klik IL1 terus kalian klik add. Setelah itu kalian tinggal run. Oke, sekarang di sini muncul grafiknya. Nah, di sini adalah grafik pengisiannya. Jadi dia dari 0 mikroampere dia mulai mengisi sampai mendekati 600 mikroampere atau ini sama dengan sekitar 0,6 miliampere. Nah, di tabel kan kita mau lihat arus tiap waktunya ini ya, 0,25, 0,5 dan seterusnya. Caranya gimana? Kalian ke tab kursor. Nah, jika sebelumnya kursor kalian ini yang ini tuh belum muncul, kalian ke tab kursor, klik source kursor. Jika sudah muncul seperti saya ini, tidak perlu lagi. Misalnya saya hilangkan terlebih dahulu. Nah, cara munculkannya show kursor. Nah, di sini kan sumbu Y-nya itu arus. Sumbu X-nya itu kan waktu. Kita kan udah tahu waktunya, mau cari arus. Berarti yang kita atur adalah sumbu X-nya. Kalian ke tab kursor, terus kalian ke set X value. Jadi yang kita atur nilai sumbu X-nya. Nah, di sini saya atur sesuai dengan tabel itu 0,25 mikrosecond. Nah, tambahin 0,25 mikro. Kalian oke. Nah, di sini muncul ada X-nya berapa, yaitu waktunya, dan Y-nya berapa. Karena waktunya yang kita atur, kita amatin yang Y1 ini. Di sini didapat arusnya ketika waktunya 0,25 mikrosecond, arusnya itu 379,2122 mikroampere. Nah, ini yang kalian catat ke tabel pengamatan. Nah, misalkan saya langsung lanjut lagi ke yang terakhir 5 tau, yaitu 1,25 mikro. Nah, di sini nilai arusnya atau sumbu Y-nya itu 595. Nah, kan tadi kan maksimalnya 600 mikroampere. Di sini 595. Di sini sudah kita anggap bahwa induktornya itu telah penuh atau arusnya udah maksimal. Karena sampai waktu berapapun, nilai arus itu tidak akan pernah mencapai 600 mikroampere, hanya selalu mendekati. Jadi makanya ditetapkan bahwa di 5 tau itu sudah dianggap atau diindikasikan penuh ataupun kosong. Nah, oke, itu nanti kalian cari tiap waktunya dan catat di tabel pengamatannya. Oke, sekarang saya ubah ke yang 1 kilo ohm. Saya run lagi. Nah, karena saya udah ubah nilai R-nya, otomatis nilai konstan nilai 5 tau yang saya pakai juga saya ubah. Tadi kan 1,25, sekarang saya pakai 12,5. Nah, end time-nya saya ubah. Jadi 12,5 kali 10 pangkat minus 6. Oke, di run lagi. Nah, di sini kan belum muncul kursornya, kalian munculin dulu. Terus kalian atur. Oke, di sini saya akan langsung lihat untuk yang maksimalnya 12,5 mikro. Nah, di sini dia penuh ketika dia 5,9597 miliampere. Oke, jadi dari sini kan untuk yang R lebih kecil itu nilai arus maksimalnya lebih besar. Oke, jadi pengaruhnya R itu seperti apa ya? Jadi daya tampung induktornya itu lebih besar. Kan dari hukum Ohm kan semakin kecil R maka arus semakin besar kan. Nah, terus juga pengaruhnya apa di waktunya? Karena daya tampungnya lebih besar atau IL max-nya lebih besar, tentu saja waktu untuk ngisinya juga semakin besar. Makanya lebih lama waktu penuh di yang R 1 kilo ohm. Dia waktu penuhnya 12,5
mikrosecond, sedangkan di R10 kilo ohm lebih cepat, tapi arusnya lebih kecil. Oke, nanti untuk yang R1 kilo ohm juga kalian cari untuk setiap nilai T-nya. Oke. Untuk pengisian itu sekarang kita lanjut ke pelepasan. Nah, untuk pelepasan nilai IL max, nilai T-nya itu sama dengan pengisian. Yang membedakan itu hanya di pelepasan dia tidak ada sumber tegangan. Karena kan dia melepas, jadi sumber tegangan itu kan memberi arus. Jadi arusnya disuplai ke induktor, artinya kan mengisi. Jadi untuk melepaskan arus dari induktor, tentu saja tidak boleh ada sumber. Sehingga yang menjadi sumber adalah induktor itu. Oke, di sini saya buat rangkaiannya. Kalian tinggal hilangkan aja sumber tegangan dari rangkaian yang pengisian. Oke, di sini saya atur dulu. R-nya udah 1 kilo ohm, sekarang saya atur untuk induktornya itu 2,5 mili. Nah, yang membedakan lagi di sini kita harus atur dulu berapa arus di induktor itu. Nah, di sini ada initial condition. Nah, ini kalian isi. Ini kalian isi dengan IL max-nya karena di sini saya pakai yang 1 kilo ohm resistornya. Berarti saya isinya 6 mili ampere. 6 mili. Oke. Oke, setelah kalian atur untuk initial condition induktornya, kalian running lagi seperti di pengisian tadi. Nah, ini kalian set to 0. Oh, maaf, bukan di interaktif tapi di transient. Initial conditionnya set to 0. Start time-nya 0. Nah, end time-nya sama 12,5 E minus 006. Outputnya jangan lupa yang diamatin adalah arus di induktor IL1. Nah, terus kalian run. Oke, jadi di sini itu karena kita udah atur initial condition-nya, jadi dia mulainya dari 6 mA karena sudah kita atur tadi. Nah, di sini dia turun perlahan hingga kosong karena kan pelepasan. Jadi lama-lama yang tersimpan di induktor itu akan habis. Sekarang kalian lihat lagi seperti tadi cara show kursor, terus set X value. Nah, itu sama kalian cari untuk setiap waktunya. Di sini saya akan langsung aja 12,5 mikro yang paling terakhir di 5 tahunnya. Nah, di sini juga dia nggak sampai 0 seperti pengisian tadi kan nggak sampai penuh. Ketika udah di 5 tau atau 12,5 mikrosecond itu arusnya itu masih ada, yaitu sekitar 40 mikro. Meskipun sangat kecil arusnya 40 mikro ampere. Oke, karena sama seperti pengisian tadi, di pelepasan pun sampai waktu berapapun tidak akan bisa benar-benar mutlak 0. Oke. Nah, untuk datanya penjelasannya sama seperti di pengisian. Bagaimana pengaruh R ini itu sama. Kalau di yang R1 kilo ohm dia lebih lama karena kan dia dari awalnya itu 6 mA. Mau dibuat jadi 0, tentu saja bakal lebih lama. Karena arus maksimalnya juga lebih besar. Sedangkan di R10 kilo ohm karena dia hambatannya lebih besar, jadi arus maksimalnya kan lebih kecil. Karena arusnya lebih kecil, tentu saja untuk melepaskannya lebih cepat. Oke, kalian nanti cari lagi seperti pengisian tadi, setiap nilai T-nya kalian cari nilai arusnya berapa. Terus kalian catat di tabel pengamatan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan. Oke, saya akhiri. Terima kasih.